Pemirsa, potensi pertumbuhan cashless sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis fintech di masa pandemi. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham PT Cashless Worldwide Indonesia bersama Head of Research Panin Sekuritas, Niko Lawrence. Selamat pagi, Mas Niko. Pagi, Mas. Terima kasih sudah bersama kami di pagi hari ini, Mas Niko. Kalau kita bicara soal cashless dan juga mungkin industri fintech secara keseluruhan, nampaknya masa pandemi ini menjadi blessing in disguise. Kira-kira begitu nggak? Iya, benar. Sebenarnya kalau dari sisi customer level, mereka kan sebenarnya currently avoid dari sisi yang physical money ya. Jadi mereka itu mengurangi kayak pegang cash segala macam. Jadi dalam melakukan transaksinya mereka banyak pakai payment aggregator nih. Atau yang ibaratnya mereka banyak pakai digital wallet. Nah, cuma kan sebenarnya concernnya dari industri ini sekarang adalah kita terlalu banyak aplikasi ya. Ada nggak sih sebenarnya aplikasi yang kayak bisa menjadi aggregator dari semua digital wallet itu? Dan itu yang sebenarnya akan memudahkan mereka buat melakukan transaction. Jadi itu yang dari sisi point of view-nya customer itu juga bakal lebih positif sih. Oke, artinya boleh nggak kalau saya menyimpulkan bahwa saat ini sebetulnya bukan hanya karena pandemi, tapi kebutuhan masyarakat untuk transaksi non-tunai itu juga sudah menjadi kebutuhan? Betul, kalau dari sisi transaksi non-tunai itu udah jadi kebutuhan ya, apalagi kan sebenarnya kita tahu currently kalau buat beberapa brand itu mereka banyak memberikan dari sisi potongan harga atau diskon ya, atau dalam bentuk cashback. Jadi orang tuh pelan-pelan diberikan experience itu untuk menggunakan dari sisi digital wallet. Cuma memang sebenarnya juga kelihatan sih ya, dari industrinya itu kelihatan bahwa kayak misalnya porsi buat transaksi buat uang elektronik itu di zaman-zaman pandemi ini bisa sampai 16,1 triliun. Jadi penggunaannya itu bisa sampai naik 59%. Dan puncaknya kemarin di awal-awal April itu bisa sampai 17,5 triliun. Jadi kelihatan banget di industri ini udah mulai shifting menggunakan uang elektronik. Apalagi sebenarnya kalau kita lihat buat transaksi di perbankan, itu juga kelihatan ya bahwa kayak transaksi di cabang itu udah mulai turun. ATM atau mereka menggunakan mobile banking itu trennya lagi naik. Jadi kelihatan banget shifting dari sisi consumer behavior. Mereka lebih prefer buat dari sisi yang modelnya lebih digital. Karena lebih mudah, habis itu ada potongan harga juga, jadi itu sebenarnya benefit buat mereka sih. Oke, nah untuk kondisi saat ini, sebetulnya ini masih dalam momen-momen edukasi atau sebetulnya apa ini sebetulnya sudah tidak perlu semacam edukasi lagi ke masyarakat untuk beralih ke transaksi non-tunai. Artinya kan gini, kalau kita bicara soal edukasi, selama ini kan seperti yang tadi Mas Niko sebutkan gitu ya, salah satunya selain kemudahan juga supaya lebih menarik itu ada semacam cashback, promo-promo dan segala macam, dan itu biaya yang cukup besar sebetulnya bagi perusahaan-perusahaan fintech. Begitu nggak kira-kira? Iya benar, kalau kita bilang sih ini masih masuk fase transisi ya. Jadi kalau ibaratnya bukan cuman kayak, kita tahu kan buat cashless ini dari sisi bottom line itu masih negatif. Cuman kalau ibaratnya kita melihat dari beberapa industri yang bergerak dari sisi e-commerce atau ibaratnya financial technology itu most likely atau ibaratnya banyak atau in terms of percentage cukup besar bahwa beberapa company ini masih book yang net loss. Jadi kelihatan banget transaksi dari sisi burn money itu sebenarnya masih jadi tren karena kan kita tahu industrinya ini lagi perang capital ya, yang ibaratnya modalnya paling kuat, suntikan modalnya signifikan, mereka masih bisa bertahan dalam jangka panjang. Kalau mereka capitalnya nggak signifikan, itu ibaratnya mereka akan susah untuk survive dalam jangka pendek. Jadi itu pressure-nya. Dan ini kita bisa dibilang masih masuk dalam ke tahap edukasi ya, edukasi atau melakukan experience. Jadi ketika pelan-pelan mereka udah mulai terbiasa dengan menggunakan transaction digital ini, pelan-pelan mereka akan mengurangi dari sisi percentage of discount rate-nya. Discount rate-nya mereka pelan-pelan sampai ke normal level. Disitulah bisa dibilang company atau perusahaan itu bisa mendapatkan economic of scale. Jadi itu yang sebenarnya menurut kita currently di fase-fase seperti ini adalah masih di fase transisi sih. Oke, dengan kondisi itu realistiskah bagi cashless menargetkan laba sampai 255 miliar tahun ini? Kalau kita lihat sebenarnya buat mencapai laba 250 miliar cukup berat ya, karena kalau sampai di bulan first half itu di 2020 ini mereka masih rugi 4,7 miliar. Cuman yang sebenarnya kita appreciate itu adalah dari sisi revenue level. Jadi kalau kita lihat revenue-nya ini kan naiknya signifikan ya, dari 6 miliar sampai 14 miliar.
miliar. Nah, itu bisa dibilang almost double dibanding tahun lalu. Kelihatan banget dari sisi porsi penerimaan transaction-nya itu naiknya cukup signifikan. Lalu penyewaan alat juga naik signifikan. Jadi kelihatan banget bahwa ini diikuti dari mereka punya gross transaction value. Ini meningkatnya cukup signifikan ya. Jadi kayak contohnya di 2019 kemarin, 3,8 triliun gross transaction value. Itu cukup besar. Ada 7.000 merchant yang involved di situ. Atau ibaratnya gross transaction value itu translation ke naiknya 183% year on year. Jadi gross transaction value ini naik signifikan. Cuman permasalahannya adalah dari sisi cost level itu tuh masih berat. Kelihatan dari sisi gross level itu mereka masih untung, profit. Cuman kalau sampai dari sisi operating level itu mereka masih negatif. Karena transaksi ini atau fintech ini kan sebenarnya modelnya banyak human resources atau yang ibaratnya IT related. Nah, komposisi salary ini tuh besar banget dibandingkan ke revenue-nya. Jadi itu yang pressure kenapa mereka dari sisi operating pun masih minus. Jadi kalau buat mencapai 250 miliar menurut kita masih sangat berat ya Mas ya buat sampai akhir tahun ya. Baik Mas Niko, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Corporate Action masih akan kembali usai jeda. Kinerja cashless worldwide Indonesia terus meningkat sejak pertama kali IPO. Rekan Ahmad Murodi akan menyampaikan sejumlah informasi terkait cashless worldwide Indonesia untuk Anda. Silahkan Dodi. Ya Rudy dan juga pemirsa, Cashless Worldwide Indonesia merupakan salah satu emiten papan akselerasi yang IPO pada 4 Mei 2020. Dan berikut sejumlah informasi Cashless Worldwide Indonesia. Kita mulai dari kode sahamnya yaitu cash, kemudian IPO baru saja 4 Mei 2020 yang lalu. Papan akselerasi, kemudian bidang usahanya adalah jasa finansial teknologi dan pembayaran digital, kemudian sektor trade-nya services and investment, subsektor computer and services. Selanjutnya kita lihat ini adalah daftar pemegang saham PT Cashless Worldwide Indonesia. Paling banyak adalah masyarakat atau publik 375 juta lembar saham, kemudian Teddy Setiawan 348 juta, selebihnya ada dari sejumlah individu dan juga sejumlah institusi. Selanjutnya kita ke pergerakan nilai saham cash. Kita bisa lihat dari awal IPO di 4 Mei Rp418 per lembar saham, kemudian trennya naik terus di Juni, kemudian Juli, Agustus, September, ini ada di puncak Rp615 per lembar saham, meskipun di akhir perdagangan pekan lalu, itu 16 Oktober, itu turun ke level Rp540 per lembar saham. Ya, demikian Rudy informasi yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Dodi. Dialog kita lanjutkan kembali, masih bersama Niko Lawrence. Mas Niko. Halo Mas. Iya Mas Niko, ini kalau kita melihat pergerakan saham yang tadi disampaikan sama rekan Ahmad Murodi, apa yang bisa disimpulkan dari situ Mas? Iya, jadi kalau currently kan kita tahu bahwa transaction-nya tuh lagi bagus sebenarnya. Sisi revenue mengalami peningkatan. Apalagi kalau kita lihat buat hari ini kan negatif ya Mas ya, kalau kita lihat 3,7% ya. Jadi ini sebenarnya pasar mempertimbangkan dari sisi valuasi dan juga performa first half nanti ya. Karena ibaratnya kalau seandainya nanti di rilis laporan keuangan di kuartal ketiga mereka belum negatif, masih negatif, itu yang ibaratnya masih jadi pressure. Jadi ekspektasi dari pasar bahwa ini dari sisi cost level itu masih besar sebenarnya. Jadi itu masih akan ibaratnya trennya negatif atau laba rugi. Karena valuation juga currently belum terlalu atraktif ya. Jadi kalau kita lihat price to book value itu 24 kali. Karena kita nggak bisa pakai price earnings ya, karena kondisinya itu sekarang negatif. Jadi itu yang sebenarnya agak pressure sebenarnya buat hari ini. Cuman sebenarnya kalau dari sisi long term, kita lihat tren buat digital ini harusnya positif ya. Karena kelihatan juga sih buat tren-tren di US itu sektor-sektor yang sebenarnya related ke financial technology itu lagi positif. Teknologi related secara spesifik itu juga positif. Kayak contohnya kita tahu bahwa kayak misalnya Facebook, habis itu Apple, Amazon, Netflix, dan juga Google, ini adalah yang Alphabet, ini trennya lagi positif di US. Apalagi kalau kita mereka pangsanya gede banget, dan ibaratnya pasar pasti akan mencari nih, apa sih sebenarnya saham yang related ke teknologi. Jadi bisa dibilang kan cashless ini adalah nggak banyak ya perusahaan financial teknologi yang listed di pasar. Jadi ini bisa menjadi salah satu option buat investor ya. Target sampai akhir tahun berapa untuk cash, Mas Niko? Untuk dari sisi harga ya? Iya, kalau dari sisi harga mungkin kita belum cover Mas ya. Cuman kalau kita misalnya ngomongnya long term, ibaratnya kita bisa ngelihat fasenya 1 tahun atau 2 tahun harusnya kita lihatnya harusnya positif ya, pelan-pelan ya. Earnings akan mulai recover nanti mungkin di 2022 atau 2023.
dari sebelumnya posisinya loss, lalu revenue itu juga bakal naik signifikan ya. Karena gini sih, bisnis ini kan sebenarnya related banget revenue dari sisi micro segment ya, atau UMKM related. Jadi kalau kita lihat mereka growth-nya cukup positif dengan 7.000 merchant, dengan regulasi Omnibus Law terakhir, yang ibaratnya memudahkan UMKM terkait dari sisi simplifikasi bisnis, lalu dari sisi perizinan, kolateral buat dari sisi pinjaman buat UMKM juga diperlebar, ini bakal attract atau akan memudahkan UMKM. Plus dengan adanya investment dari sisi foreign ke Indonesia, itu bisa dibilang porsi buat UMKM ini bakal improve signifikan sih. Kalau ibaratnya mereka improve signifikan, ini bakal positif nanti ibaratnya dari peningkatan merchant mereka, dan itu akan meningkatkan juga dari sisi revenue, baik itu dalam sisi transaksinya atau dalam sisi penyewaan alat. Jadi itu yang menurut kita harusnya positif dalam jangka panjang ya. Dengan ini didorong dengan adanya Omnibus Law ini. Jadi itu sih. Baik. Mas Niko, terima kasih banyak sudah bersama kami di Corporate Action.